Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita bekali dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji dan puji syukur kembali kami naikkan kepada Bapa di surga. Terima kasih atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan masih beri bagi kami saat hari ini. Dan biarlah hari ini kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami melangkah, kami ingin dengarkan firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan, motivasi untuk kami melangkah hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Allah pada kesempatan kali ini kita ambil di dalam Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ketiga. Yesaya 42 ayat yang ketiga berkata demikian bunyi firman Tuhan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Kebenaran firman Allah pada pagi hari ini kami berjudul tetap diperhatikan oleh Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu firman Allah berbicara tentang masihkah meragukan kuasanya. Saudara, bahwa orang yang ragu atau tidak sepenuhnya percaya pada kuasa Tuhan, firman Allah mengatakan bahwa orang seperti itu tidak akan mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini berbicara tentang jangan takut, jangan bimbang, jangan kecewa dengan apa yang sedang terjadi pada kita saat-saat ini. Mungkin saat ini kita lemah, mungkin saat ini kita merasa ditinggal sendiri, mungkin saat ini kita merasa semua serba sulit, tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan kita perbuat. Ingat saudara, kita tetap diperhatikan oleh Tuhan. Kalaupun ada orang-orang yang meninggalkan kita, melupakan kita, ingat saudara, ada pribadi yang tetap setia, yaitu Yesus Kristus Allah dan Tuhan kita. Ia yang merancang kehidupan kita, yang merancang masa depan kita, dan rancangannya pasti akan baik bagi kita. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, seorang perancang yang baru lulus dari kuliahnya, lulusan dari luar negeri, sedang membuat busana yang terindah dan termahal, tentunya dari bahan kain yang paling bagus. Dapat kita ingat pasti jadinya akan menjadi busana yang paling indah, saudara sekalian. Dan ada orang perancang busana yang sudah profesional, yang sudah pengalaman, juga membuat baju, tetapi tidak dengan bahan yang mahal, tetapi tidak dengan bahan yang indah, tapi dari bahan kain bekas atau kain-kain sisa, atau yang kita sebut dengan kain perca. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau disuruh pilih, kita mau rancangan siapa? Rancangan orang yang baru lulus dari sekuliahnya tentang desain, atau kita memilih orang yang sudah profesional? Walaupun berbeda bahan, tetapi sudah sekali kasih Tuhan, itulah yang menjadi perenungan bagi saya dan saudara. Perancang profesional itu tentunya harus kita pilih. Mengapa saudara kasih dalam Tuhan? Perancang profesional itu ibaratkan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita ibaratnya kain perca, kain sisa, kain yang tidak ada gunanya, yang anggapan orang sudah tidak ada gunanya. Kain perca itu sudah tidak ada gunanya. Tetapi kalau kain perca itu di tangan ahlinya, maka kain perca itu akan bisa menjadi berguna dan bernilai. Saudara kekasih di dalam Tuhan, demikian juga di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara sekalian. Saudara, Tuhan amat sanggup menolong di dalam setiap kehidupan kita. Kita tetap dalam kasih-Nya, kita tetap masih diperhatikan dan masih ada gunanya, seperti kain perca di tangan seorang saudara sekalian profesional tadi. Jangan tawar hati, jangan patah semangat. Dikatakan firman Allah, buluh yang terkulai, sumbu yang pudar nyalanya akan tetap diperhatikan oleh Tuhan, tetap dijaganya supaya tidak pudar. Seperti kehidupan kita yang mungkin kita alami saat-saat ini.
tidak ada harapan lagi, tidak ada jalan keluar lagi, tidak tahu kemana kita harus melangkah, tidak tahu apa guna di dalam hidup ini. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, yang terpenting di dalam perjalanan kehidupan kita, kita jangan meragukan kuasanya Tuhan, jangan meragukan akan kasihnya Tuhan. Seperti buluh yang terkulai, tidak akan dipatahkannya. Saudara kasih Tuhan, itulah yang menjadi penyemangat di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak akan melupakan kita. Tuhan akan tetap memperhatikan apapun bentuk keadaan kita saat-saat ini. Mungkin kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat dan kami lakukan, tetapi itu kita percaya, kita beriman bahwa kuasanya Tuhan masih berlaku sampai saat ini, berlaku bagi saya dan saudara. Dan Tuhan tetap terus memperhatikan, tidak akan pernah membiarkan. Walaupun firman Allah mengatakan, walaupun kita jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Itulah Tuhan kita. Oleh karena itu jangan takut, jangan bimbang dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan akan senantiasa, Tuhan ada di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Di dalam Yesaya pasal yang ke-57, ayat yang ke-15 bagian B, di situ dikatakan bahwa Allah bersemayam di tempatnya yang maha kudus. Allah bersemayam di tempatnya yang maha tinggi. Dan Tuhan juga bersemayam di dalam setiap kehidupan hati umat-umatnya yang sudah remuk hati, yang mengalami kesusahan, yang mengalami kesedihan. Tuhan juga ada, Tuhan juga hadir di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara kasih di dalam Tuhan, janganlah kita menjadi bimbang, ragu di dalam kita menghadapi kehidupan ini. Percayakan hidup saya dan saudara kepada Tuhan. Sebab Tuhan bersama-sama orang yang remuk hati. Tuhan juga bersama-sama orang yang senang mengasihi Dia. Tuhan juga bersama-sama orang yang senang berharap kepada Tuhan. Tuhan juga hadir di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Apapun keadaan kita, Tuhan senantiasa ada, memberikan semangat yang baru bagi saya dan saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak terkulai seperti buluh, supaya kita tidak akan padam seperti sumbu tadi Tuhan. Tetapi kita tetap diberikan semangat, kekuatan baru kepada Tuhan untuk kita menghadapi segala sesuatunya. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Tuhan ada di tempat maha tinggi, dan Tuhan juga maha kudus. Tetapi juga ada pada orang-orang yang remuk hati, seperti yang saya katakan tadi. Janji Tuhan yaitu mau memberi semangat baru. Di dalam firman ini, Tuhan berjanji memberikan semangat baru, memberikan gairah yang baru, memberikan harapan yang baru bagi yang rendah hati. Bukan yang tinggi hati atau sombong, tetapi yang rendah hati. Tuhan ada di dalam setiap kehidupannya. Saudara kekasih di dalam Tuhan Kristus, hari ini Tuhan tetap setia. Hari ini Tuhan tetap campur tangan. Hari ini Tuhan tetap perhatikan perjalanan kehidupan kita. Yakinlah dan imanilah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sedang merancang mahakarya yang paling indah di dalam setiap kehidupan kita. Kalau saat ini kita belum tahu, kita seperti kain perca tadi, kita tidak tahu apa jadinya. Tetapi rancangan profesional, rancangan Tuhan itu baik di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kalau perancang busana itu bisa membuat hal yang indah, bisa membuat hal yang baik, bisa membuat hal yang berguna, apalagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia serba bisa, Dia serba sanggup di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan menjadikan hidup kita berguna dan menjadi berkat. Oleh sebab itu saudara kekasih di dalam Tuhan, jalani kehidupan kita sepanjang hari ini dengan rasa tidak takut dan tidak gentar. Bersama Tuhan pasti ada jalan keluar, bersama Tuhan pasti ada kemenangan, bersama Tuhan pasti ada sukacita. Sebab saudara kasih dalam Tuhan bahwa buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Itu artinya saudara sekalian, walaupun kita saat ini kita jatuh, sedang susah, sedang menghadapi suatu dilema, menghadapi suatu ujian, pencobaan, menghadapi suatu pergumulan, tetapi ingatlah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Tetaplah semangat terus, tetaplah kuat imanmu, sebab kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu indah di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus
memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Kami percaya firman-Mu boleh menuntun, menguatkan kami untuk kami melangkah. Walaupun apapun terjadi dalam setiap kehidupan kami percaya ada mahakarya yang Tuhan rancangkan di dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan akan melihat bahwa kami diberkati, ditolong, disertai oleh Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh kami permuliakan. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Sebentar kami melakukan segala aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini. Sertailah Tuhan, tuntunlah Tuhan, berkatilah Tuhan, berikan kami kemampuan, kekuatan untuk kami melangkah di sepanjang hari ini. Bersama Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami naikkan syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.